Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Mia dengan NIM 44412300047. Di sini saya akan melakukan regresi linear berganda dengan SPSS dan langsung menginterpretasikannya. Di sini, regresi linear berganda adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dependen dengan dua atau lebih variabel independen secara simultan. Nah, apa sih tujuan utamanya? Tujuan utama dari regresi linear berganda ini adalah untuk mengetahui seberapa besar dan arah pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terkait serta memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Kemudian di sini ada study case yang akan kita lakukan menggunakan SPSS. Di sini seorang mahasiswa akan meneliti apakah terdapat pengaruh motivasi dan minat generasi muda terhadap sektor pertanian. Untuk itu, peneliti mengambil 25 responden sebagai sampel. Berikut data hasil penelitian tersebut. Nah, di sini ada 3 variabel, yaitu X1, X2, dan Y. Nah, di sini motivasi sebagai X1, minat X2, dan keputusan bekerja Y. Sini analisis menggunakan aplikasi dan interpretasikan ke dalam bentuk persamaan regresi linear berganda. Nah, kita langsung masuk aja ke SPSS-nya. Label di sini tuh kita namain sesuai variabelnya sendiri, yaitu yang pertama X1, yang kedua X2, dan yang terakhir itu Y. Langsung kita ganti menjadi 0. Kemudian measure-nya juga kita ganti menjadi scale. Nah, di sini labelnya kita ganti sesuai nama yang ada. Yang pertama itu kan tadi motivasi ya. Motivasi, kemudian minat, dan Y-nya itu keputusan bekerja. Nah, di sini kita bisa lihat datanya udah masuk semua ya. Nah, kita bisa langsung ke data view aja. Nah, data view ini untuk kita masukin data yang akan digunakan. Yang ini kita langsung paste aja dari Excel. Nah, setelah selesai datanya dimasukkan, kita masuk ke analyze. Di sini ada regression. Kemudian kita pencet linear, karena kita akan menggunakan regresi linear. Nah, di sini ada motivasi X1, minat X2, dan keputusan bekerja itu Y. Nah, motivasi dan minat ini kita masukin ke independen, kemudian keputusan bekerja kita masukin ke dependen. Kita langsung ke setting statistik sama plotnya. Nah, di sini setting statistiknya kita cukup centang Durbin Watson aja, kemudian continue, dan plotnya kita pindahin JPRED itu ke X, sama Sresid itu ke Y. Nah, di sini ada kita yang bisa kita centang yaitu histogram dan normal probability plot. Nah, di sini histogram itu bisa kita gunakan ataupun enggak. Nah, setelah selesai kita langsung bisa pencet OK aja. Di sini langsung kelihatan ya ininya outputnya. Nah, di sini ada variabel entered. Di sini kita langsung aja ke PPT yang tadi. Kita lihat dulu. Di sini kita udah dapat ANOVA-nya, koefisien, sama residual statistiknya. Yang kita lihat itu yang pertama dari koefisien ini nilai T-nya juga sig. Kemudian dari ANOVA itu nilai F ya, F hitungnya.
Kemudian model summary kita ambil R dan R square. Nah, di sini juga ada histogramnya. Nah, kemudian ada ini scatter plot sama normal PP plot. Di sini kita langsung interpretasiin aja. Ray, berisik Ray. Nah, di sini ada variabel enter. Kita interpretasiin langsung. Di sini ada bacaan enter ya, teman-teman. Kemudian di sini di tabel model summary ini di tabel variabel entered removed ini, tabel ini menunjukkan variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi, yaitu minat dan motivasi. Variabel dependen dan yang dianalisi adalah keputusan bekerja. Maka dari output di atas diketahui bahwa variabel independen serta tidak ada variabel yang dikeluarkan atau removed. Semua variabel yang direncanakan telah dimasukkan ke dalam analisis. Nah, di sini ada tabel model summary di sini. Nah, kemudian di sini interpretasinya yaitu ada R-nya, ini R-nya. Di sini nilai korelasi antara prediktor atau minat dan motivasi dengan keputusan bekerja sebesar 0,679 menunjukkan hubungan yang cukup kuat. Nah, kemudian ada R square-nya. Nah, di sini R square ini menunjukkan nilai 0,461 yang berarti 46,1% dijadikan desimal karena variasi keputusan bekerja dapat dijelaskan oleh minat dan motivasi secara bersama-sama. Kemudian ada adjusted R square. Nah, di sini terdapat 4,12 ya. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa nilai 0,412 ini atau 41,2% ini memperhitungkan jumlah variabel prediktor dan ukuran sampel sehingga lebih akurat untuk generalisasi. Nah, sisanya 58,8% itu dijelaskan oleh variabel lain atau faktor yang tidak termasuk dalam model. Nah, kemudian di sini ada ini ya, error of the estimate. Nah, dengan nilai 4,308 ini menunjukkan rata-rata kesalahan prediksi model. Nah, dari Irvin Watson ini dengan nilai 1,567 mengindikasikan tidak ada autokorelasi yang signifikan pada residual atau nilai ideal sekitar 2. Nah, kemudian di sini ada nah, di sini ada tabel ANOVA ya. Di sini tabel ANOVA ini bisa kita lihat dari pertama dari nilai F hitungnya,
tabel ini menunjukkan signifikan model regresi dengan jumlah sampel yaitu 12 dan regresi linear sederhana atau satu variabel independen. Maka derajat kebebasan regresi atau DF1-nya yaitu 2. Nah, derajat kebebasan residualnya itu yang DF2 itu rumusnya adalah N dikurangi 2 dikurangi 1. Nah, 2 ini dari DF1 itu. Nah, kemudian N-nya itu kan 25. N itu jumlah keseluruhan sampel. Nah, di sini yang didapatkan adalah 22. Nilai F tabel pada A 0,05 itu sekitar 3,44. Nah, kemudian di sini ada F hitungnya yaitu 9,422 lebih besar dari F tabel yang artinya signifikan. Jadi nilai F sebesar 9,422 dengan signifikan atau sig 0,01 atau lebih kecil dari 0,05 menunjukkan model regresi secara statistik signifikan, artinya minat dan motivasi bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan bekerja. Nah, di sini ada tabel F-nya yang tadi itu kita di 22. Nah, ini ya, teman-teman. Kemudian ada interpretasi koefisien. Nah, di sini tabel koefisiennya yaitu menunjukkan ada konstanta atau A yaitu dengan nilai 0,635. Di sini nilai keputusan bekerja saat minat dan motivasi itu sama dengan 0. Dan motivasinya itu mendapatkan koefisien 0,576 yaitu terhitung dengan 2,348. Nah, di sini signya itu 0,028. Nah, minatnya kita mendapatkan koefisien 0,385. Nah, hitungnya kita dapatkan 2,271 dan signya itu 0,033. Nah, di sini T dan sig untuk DF22 itu taraf signifikasinya 5%. T tabel sekitar 1,717. Interpretasi dengan nilai tabel ini tuh dari UJT ini yaitu yang pertama untuk motivasi yaitu T tabel kurang dari T hitung, maka motivasi berpengaruh signifikan terhadap keputusan bekerja. Nah, untuk minat tersebut dari T tabel itu lebih kecil juga daripada T hitung. Nah, di sini minat juga berpengaruh signifikan terhadap keputusan bekerja. Nah, jadi kesimpulannya ini menunjukkan model regresi secara statistik signifikan, artinya minat dan motivasi bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan bekerja secara parsial. Nah, kemudian di sini ada tabel T-nya. Tadi yang kita gunakan di DF-nya itu 22 dan ke sampingnya PRI-nya itu 0,05. Nah, kemudian di sini ada interpretasinya. Interpretasi persamaan regresi linear sederhana. Persamaan regresi linear berganda secara umum itu yaitu Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2. Nah, di mana Y ini keputusan bekerja atau variabel independennya, yang A itu konstanta atau interceptnya, yang B1 itu koefisien regresi atau untuk motivasi, dan B2 koefisien regresi untuk minat. Nah, X1 ini motivasi, X2 itu minat. Dari tabel koefisien pada outputnya itu terdapat konstanta atau A 0,635. Nah, koefisien motivasinya atau B1-nya itu 0,576. Nah, kemudian ada koefisien minat atau B2 yaitu 0,385. Nah, sehingga persamaan regresinya itu Y sama dengan 0,635 ditambah 0,576 X1 ditambah 0,385 X2. Nah, di sini ada tabel residual statistik yang menampilkan distribusi residual yang wajar tanpa indikasi masalah serius pada data. Jadi kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa baik secara simultan maupun parsial, motivasi dan minat berpengaruh signifikan terhadap keputusan bekerja generasi muda di sektor pertanian. Nah, model regresi yang terbentuk dapat digunakan untuk memprediksi keputusan bekerja berdasarkan tingkat motivasi dan minat responden. Nah, cukup sekian dari saya, Hirokata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.